Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Wahlanto, salah satu dosen program studi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis, mengampu mata kuliah fitokimia dengan kode mata kuliah F405 dengan beban mata kuliah 2 SKS. Berikut saya sampaikan deskripsi singkat mata kuliah fitokimia. Mata kuliah fitokimia mempelajari secara umum mengenai ruang lingkup fitokimia dari persiapan tumbuhan sampai pemanfaatan senyawa bioaktif pada tumbuhan tersebut. Teknik ekstraksi dan pemodifikasinya, kromatografi, destilasi, fraksinasi, dan identifikasi kandungan kimia separasi. Berikut saya sampaikan video proses pembelajaran mata kuliah fitokimia pada mahasiswa tingkat 2 semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi pertemuan ketiga ya, keempat ya. Ini kita akan membahas tentang teknik ekstraksi ya, teknik ekstraksi dan modifikasi. Jadi materi ini memang kelanjutan tentang pertemuan kemarin, bahwa kita membahas tentang struktur biokimia ya, struktur senyawa biokimia yang ada di tumbuhan. Nah, setelah kita mengetahui struktur senyawa biokimia, nanti kita lanjutkan dengan teknik-teknik ekstraksi. Kita mengambil senyawa-senyawa itu untuk bisa kita manfaatkan. Metodenya apa? Salah satunya adalah teknik ekstraksi. Nah, jadi nanti mahasiswa itu akan memiliki kemampuan ya, kemampuan yang diharapkan itu nanti mahasiswa itu bisa mengetahui metode atau cara-cara dalam proses ekstraksi. Karena nanti akan kita bahas berbagai macam proses ekstraksi. Jadi mengambil senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan, itu kita ambil dengan berbagai cara metodologi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi itu nanti untuk sistem pembelajarannya ya kita lakukan dengan perkuliahan secara luring ini. Nanti kita bisa lakukan diskusi ya, diskusi tanya jawab, ada hal yang mungkin rekan-rekan akan sampaikan, bisa langsung rekan-rekan akan sampaikan. Baik, yang pertama ini pembahasan tentang teknik ekstraksi dan modifikasi. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya ekstraksi itu apa ya. Ya, ekstraksi itu apa? Ya, pertemuan kemarin kan sudah ada pemahamannya tentang ekstraksi. Ekstraksi itu kan proses pemisahan dari bahan padat maupun cair itu dengan bantuan pelarut. Hanya dengan pelarut, tidak dengan pelarut. Pelarut itu pasti bentuknya cair, ya, bisa alkohol, bisa etanol, bisa benzen, ether, kloroform dan lain sebagainya. Ini pelarutnya nanti. Nah, yang kita butuhkan nanti adalah senyawa itu bisa ditarik oleh pelarut, nanti pelarutnya kita uapkan, ekstraknya kita bisa konsumsi. Jadi kalau misal kita mengetahui berbagai macam produk obat, itu semuanya melalui proses ekstraksi. Yang obat misal kita mengkonsumsi Stimuno, ya tahu ya Stimuno ya, tolak angin, ya semua itu ada proses ekstraksi. Jadi diambil proses ekstraksi itu untuk senyawa-senyawa yang kita tentukan, kita pilih. Jadi senyawa apa yang akan kita pilih. Nah, pentingnya di sini nanti mahasiswa juga bisa memahami cara-cara mengekstraksi, mengambil senyawa yang akan kita butuhkan. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke dunia kerja, di industri khususnya, itu nanti pasti akan belajar seperti ini. Pasti akan melakukan kegiatan ini. Karena hanya salah satu cara untuk mengambil senyawa itu dengan cara ekstraksi. Pasti itu. Nanti teman-teman itu harus memiliki database ya, database atau saintis ya terhadap metodologi, bahkan pengembangan ya, pengembangan dengan teknologi. Sekarang kan mungkin dengan alat destilasi yang modern, alat maserasi yang modern. Nah, itu nanti teman-teman itu harus belajar di situ.
Ya kalau sekarang masih belajar dalam tahap menjadi mahasiswa ya di kampus praktikum ya, mungkin sederhana alat ekstraksinya, tapi kalau nanti sudah di industri itu nanti akan mendapatkan beberapa teknologi yang modern. Nanti akan mudah, tinggal pencet tombol senyawanya itu bisa keluar ya. Kalau sekarang kan enggak, direndam, diaduk, tunggu 3 hari ya, atau dipanaskan sebentar ya untuk mendapatkan ekstraksi. Kalau mungkin nanti untuk pengembangan di industri itu sudah ada pengembangan lain dengan teknologi. Nah, ini ekstraksi. Tujuannya ekstraksi apa? Menghilangkan konstituen yang tidak dikehendaki ya secara kuantitatif, mungkin tanpa merusak bahan terekstraksi atau kondisi ekstrak itu harus tetap stabil ya. Jadi secara kuantitatif itu berarti jumlah juga berpengaruh ya. Tujuannya kalau seandainya kita mengekstraksi 1 kilo bahan padat, simplisia bahan daun misalnya ya, 1 kilo, diusahakan maksimal 100%, 10% ya, maksimal itu 10%. Kita sudah bisa mengambil ekstraknya. Jadi kalau bisa seperti itu, jangan sampai di bawah itu ya. Atau misal lebih dari 10% lebih bagus, misal 20%, 30% itu malah lebih bagus. Jadi minimal itu 10%. Jadi kalau misal ekstraksi 1 kilo kita dapat 30%, berarti 300 gram ya kan, 300 gram. Nanti 300 gram kita olah menjadi obat. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tumbuhan? Nah, ini salah satunya adalah keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik itu adalah apa? Jadi setiap senyawa tumbuhan itu memiliki genetik masing-masing ya. Makanya ada spesies ya, spesies atau jenis tanaman khusus. Jadi genetika ini berpengaruh terhadap kualitas produk tanaman. Bahkan senyawa bioaktifnya juga berbeda-beda nanti. Baik kuantitasnya, kualitasnya itu kan berbeda. Jadi pengaruh genetik, jadi jenis atau spesies itu berpengaruh. Berikutnya adalah tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak sekali faktor biotik, ada faktor tanah, ada faktor air, ya, faktor suhu, kualitas cahaya. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh pada kualitas hasil dari senyawa bioaktif. Kalau nanamnya di pantai dekat laut beda, ya, beda kalau kita di Bogor, di pegunungan, ya, di tingkat dataran lebih tinggi, beda. Jadi kualitas air, kualitas suhu, kualitas tanah juga kan kualitasnya kan berbeda. Mungkin kadar airnya lebih tinggi di daerah pegunungan, ya. Di daerah pegunungan itu kan dataran tinggi ya. Kalau dataran tinggi pasti kadar airnya juga akan tinggi, lebih asri ya. Walaupun misal kalau di dataran tinggi itu bagusnya untuk tumbuhan-tumbuhan yang khusus biasanya. Kalau misal salak ya, salak itu, buah salak itu jarang, nggak bisa tumbuh di dekat pantai ya. Kalau dekat pantai itu kelapa ya, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan besar ya. Kalau untuk buah-buahan biasanya itu lebih bagus memang di dataran tinggi ya, baik teh ya, itu kan kopi ya, itu bagus juga di dataran tinggi. Jadi kualitasnya juga akan mempengaruhi pada hasil tadi, kafeinnya, nikotinnya itu kan berbeda, itu lebih bagus di sana dataran tinggi. Berikutnya adalah faktor apa yang mempengaruhi laju ekstraksi. Nah, ini laju ekstraksi ada tipe persiapan sampel, waktu ekstraksi, ada kuantitas pelarut, ada suhu pelarut, dan tipe pelarut. Nah, ini ada beberapa faktor yang spesifik yang dipertimbangkan. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat yang salah satu adalah selektivitas. Nah, ini solvent apa pelarut? Tadi kan Bapak menyebutkan ya ada alkohol, ada metanol, ya, ada ether, ada kloroform, ya. Ini harus selektif, ya. Kalau kita nyeduh kopi pakai etanol, dapatnya apa itu? Ya,
tidak nunggu waktu ya, mungkin 10 menit udah ngantuk bawahnya ya, pusing, mual gitu. Karena harus selektif. Jadi kalau misal kita ke kafein, ke nikotin, hanya itu bagus pakai air ya. Pelarut itu juga. Ya, jangan pakai alkohol. Tapi nanti kalau misal untuk golongan flavonoid, ya, golongan flavonoid ya, alkaloid itu bagus juga dengan kloroform, bagus. Jadi contoh untuk obat kanker, vincristine ya, vincristine ya. Vincristine itu kan senyawa juga. Kalau diambil itu dengan cara apa ya? Dengan cara menggunakan solvent pelarut itu yang memiliki nilai polar yang rendah. Ya tadi seperti kloroform. Kalau pakai air nggak bisa itu vincristine. Ya sulit karena sifatnya non polar. Nah, berikutnya adalah ketersediaan. Kalau bisa memang nyarinya yang pelarut memang yang mudah didapat, mudah diperoleh. Paling mudah apa? Air sih sebenarnya ya. Paling mudah adalah air. Ya, paling sulit banyak ya. Ada ether itu sulit juga. Kloroform izinnya sulit. Ya, izinnya sulit. Jadi ketersediaan ini kita harus cari pelarut mana yang memiliki ketersediaan paling mudah. Berikutnya adalah kemampuan melarut dalam simplisia. Ada perbedaan densitas, ada sifat fisiknya. Nah, ini sifat fisik itu apakah mudah terbakar atau tidak. Itu kloroform, ether itu banyak kejadiannya. Nah, itu kejadian itu dengan pemantik ya, dengan jarak dekat itu sudah mempengaruhi suhu. Dia terbakar, ya mudah terbakar. Kalau air kan enggak, ya kalau air kan enggak. Jadi sifat fisik ini juga berpengaruh. Ini diperhatikan dari sisi penggunaan dan keamanan. Toksisitas pasti. Yang paling aman apapun adalah air. Itu yang paling aman. Jadi mau nyeduh apapun kalau pengen tidak meracuni dengan air. Minimal, itu meminimalkan. Apapun kalau tidak dengan air itu pasti akan menimbulkan efek toksisitas. Toksisitas itu racun ya, meracuni. Ya, efek. Ya kondisi fisik kan kadang setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang minum sedikit itu mual, muntah. Kalau yang banyak bisa sampai pingsan. Nah, ini toksisitas ini berpengaruh. Bahkan toksisitas bisa mempengaruhi kerusakan organ. Ya, kerusakan organ misal di empedu. Ya, dia kan empedu itu kan ada detoksifikasi awal terhadap racun. Jadi hati itu deteksi awal. Jadi kalau racun itu masuk ke dalam tubuh, deteksi awal adalah di hati dan kalau sudah tidak dalam kondisi yang tidak mampu ya sudah keracunan terjadi. Dan keracunan terjadi menyebar, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, fungsi sawar otak, ya. Jadi kadang terjadi kelumpuhan, ya, atau koma, ya, atau kebutaan, atau kematian fungsi saraf. Ya, itu bisa terjadi dari toksisitas. Ya. Tidak bersifat korosif. Air korosif enggak ya. Yang bisa korosif berbagai macam itu banyak sekali yang korosif. Jadi bikin karat ya. Kalau kita gunakan ke besi saja karat atau ke tubuh manusia, makanya harus dihilangkan, buangkan sehingga kadar korosifnya tidak memiliki kadar korosif. Jadi hilang penguapnya. Nah, metode maserasi ini adalah metode proses awal. Nah, jadi proses pengekstraksian. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana pelarut itu bercampur dengan tanaman atau tumbuhan itu. Jadi kan ini dalam proses perendaman. Contoh misal kayak kita nyeduh teh ya, itu kan kita rendam dengan air panas ya. Itu daun kan simplisia tumbuhan juga ya. Nah, nanti akan keluar senyawa yang dinamakan tanin. Nanti diuji itu tanin ya, tanin ya. Nanti juga ada beberapa
yang mengandung saponin, diuji lagi nanti saponin kira-kira mengandung tanin nggak, mengandung saponin nggak, nanti ada ujinya. Nah, nanti dengan pelarut itu nanti kan bercampur dengan tumbuhan, ya, similisia atau bahan. Nah, di sini pelarut itu kan masuk menembus sel. Karena kan jaringan daun itu adalah kumpulan apa? Kumpulan apa? Masih ingat nggak? Kumpulan jaringan itu bukan kumpulan jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari apa? Sel. Kumpulan sel adalah jaringan, ya. Kumpulan jaringan membentuk organ, ya. Fungsi organ, dari berbagai fungsi organ yang saling berkaitan dinamakan dengan sistem organ, ya, sistem organ, ya, sistem organ. Jadi jaringan dari daun tadi, ya, yang direndam oleh air panas, pelarut, ya, itulah adalah kumpulan sel. Jadi nanti pelarut itu kan masuk ke berbagai jaringan sel, ya, masuk ke dalam jaringan sel. Seperti halnya manusia juga sama, ya. Ini adalah kumpulan sel, ya, sehingga membentuk wajah seperti ini, ya, seperti ini, ya. Ada ya yang mancung, ya, yang rambutnya panjang, lurus, itu sel, kan kumpulan sel itu. Ya, kalau Bapak udah rambutnya putih, ya, jadi selnya udah sepuh, ya, sudah sepuh, ya. Jadi kalau kalian kan selnya masih seger-seger kayak gitu, ya, selnya masih muda-muda. Jadi, nah, ini semua tuh ada jaringan kumpulan sel dari berbagai jumlah yang banyak, miliaran, sehingga membentuk milan, membentuk siapa lagi, ya, apa dikenal itu satu, ya. Jadi membentuk bentuk jaringan membentuk organ dengan sistem organ. Jadi nanti sel itu akan ditembus oleh pelarut tadi, masuk ke dalam, nah, menembus dinding sel, dan nanti akan bertemu dengan zat aktif di situ, ya. Nah, zat aktifnya berada di mana? Bukan di selnya, tapi ruang antara sel. Jadi sel ketemu sel, di senyawa aktif itu tinggal, ya, senyawa aktif. Contoh, ya, ini gampang. Contoh, jeruk kalau dimakan rasanya apa? Asam. Yang asam, yang manis boleh, ya, yang manis aja, ya. Ada yang asam itu yang mungkin masih yang asam, ya. Yang asam. Kalau yang manis, ya. Itu berada di mana? Di buahnya, ya, di buah. Buah itu adalah jaringan, kumpulan jaringan terdapat dari sel. Ya, di antara sel itu rasa manis itu ada di situ. Rasa asamnya, rasa manisnya itu di antara sel. Jadi di saat Anda gigit apa? Gigit sel. Selnya pecah. Terjadi rongga antar sel pecah. Lepas itu rasa manis, rasa kecut itu melumuri rongga mulut kita. Jadi kita bisa merespon rasa, ada jeruk rasa manis, jeruk rasa asam. Itu karena apa? Ya, ada senyawa di situ, di ruang antar sel tadi. Jadi saat kita gigit, dia mengeluarkan rasa di situ. Nah, nanti pelarut itu nanti lari ke situ, jalan masuk ke situ. Ketemu di antara rongga sel itu, ketemu senyawa-senyawa tadi. Tanin tadi di teh, ya. Tanin itu khasnya tadi sepet, khasnya, ya. Organoleptiknya, tahu, ya, organoleptik, ya. Jadi nanti itu untuk uji, ya. Nah, rasanya apa kalau teh? Sepet, ada yang pahit dikit, kadang ada yang kecut-kecut dikit, ya, tergantung mau teh hijau, teh apa lagi? Teh kan banyak, ya. Ada hijau, ada teh tambi, ya, ada teh mana? Macam-macam teh, ya. Ya, itu ada rasa masing-masing, ada yang rasa kecut, ada yang rasa manis, ya. Ya, seperti itu. Jadi rasa itu nanti keluar. Nah, itulah senyawa aktif itu. Senyawa aktif nanti tanin itu diminum oleh kita. Ya, nanti diminum oleh kita. Kecuali untuk tanin itu kan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ada manfaat, ada kekurangannya, ya.
tanin itu. Manfaat yang pertama apa? Contohnya obat diare, ya. Dia itu mampu menyerap, mengurangi sekresi air, ya, sehingga terus akan bisa padat, cairannya bisa padat. Tanin itu seperti itu. Kekurangannya apa? Dia itu akan membentuk kompleks dengan dengan zat besi, ya, membentuk kompleks dengan zat besi. Jadi kalau kita minum ada zat besinya ikut hilang, kompleks dengan tanin. Jadi zat besi fungsinya apa? Menambah darah. Iya, fosforos, ya, itu menambah darah, ya, meningkatkan stimulus, ya, peningkatan darah, ya, kayak segitu. Jadi kadang kalau kurang darah, banyak vitamin zat besi, ya, zat besi, terus fosforos, ya, untuk menambah darah. Nah itu, jadi kalau misal untuk ibu hamil jangan perbanyak minum teh, ya. Ya kalau di Sunda itu kan kalau apapun makanannya teh, minumnya teh, ya. Minum teh, isi green teh gitu kan. Itu untuk ibu hamil jangan, ya, ingat itu. Karena ibu hamil itu ada dua kebutuhannya, untuk diri sendiri dan janin. Jadi kalau misal makan sesuap itu nggak kenyang, harusnya berapa? Yang biasanya 10 suap harus jadi 20 suap, ya. Jadi 20 suap karena energinya nanti akan terbagi oleh, jadi sama vitaminnya, mineralnya juga sama. Nah ini tanin ini itu akan membentuk kompleks. Jadi kalau membentuk kompleks, jadi kalau minum perbanyak air putih, ya, berbanyak kuah langsung, ya. Kalau misal air kita nutrisi untuk agar tidak dehidrasi bisa langsung dengan dengan air atau dengan buah-buahan, yang itu. Misal kalau mau jajan, ya, biasanya akhirnya jadi es teh, bukan es teh, es jeruk, ya, mintanya es jeruk atau jus, gitu. Karena kalau minum tanin membentuk kompleks nanti dengan zat besi. Nah kita masuk ke beberapa metode maserasi, ya, metode maserasi. Nah, ekstraksi maserasi. Nah, ekstraksi maserasi ini adalah penyaringan yang sebenarnya paling sederhana, paling murah, ya, cocok lah buat mahasiswa lah, gitu ya. Kalangan mahasiswa yang maserasi, ini kebanyakan gitu ya. Jadi penelitian kakak-kakak kelas itu, ya, maserasi, infusa, gitu ya, maserasi, infusa, ya cocok lah. Kan tujuannya kita bisa belajar dari proses pengambilan senyawa melalui proses ekstraksi. Salah satu biasanya paling laris itu kalau nggak maserasi, ya, infusa, gitu ya. Terus rendeman atau rebusan, gitu ya. Jadi ngekstrak itu tinggal masukin bahan, direbus, langsung masukin ke kelinci, ya. Kelinci percuan, buka ke mencit, ke kelinci, ke apa saja. Nah itu untuk uji aktivitas farmakologi, misalnya nanti dilanjutkan uji fakultas farmakologi. Nah ini kalau maserasi biasanya memang banyaknya itu menggunakan kalau tidak pelarutnya adalah air, kalau tidak etanol atau alkohol. Biasanya seperti itu, ya. Nah ini sederhana, kita hanya merendam selama 2-3 hari, ya, 3 kali 24 jam. Tapi jangan lupa selama 3 hari itu kita lakukan pengadukan. Kita olah, kita campur sehingga bahan baku atau simplicia itu bisa larut oleh pelarut tadi, oleh alkohol, oleh etanol atau air. Jadi kita rutin setiap hari, ya, kita aduk. Nah, pasti menyusut itu. Apalagi kalau alkohol pasti akan melusut. Kalau menyusut nanti tinggal ditambahkan lagi, ya, biar tetap tercampur, ya, terus gitu selama 3 hari. Nah setelah itu tinggal diproses penyaringan, ya. Ini adalah proses sederhananya, makanya sederhana ini, ya. Kemarin Bapak tanya, apalagi dulu pas zamannya COVID, ya, penelitiannya di rumah. Jadi toples
toples di dapur itu dimanfaatin semua. Ya, jadi punya di dapur itu, punya di rumah itu dibuat sebagai alat masak nasi. Dulu zaman corona ya, kita tidak bisa langsung luring atau offline di kampus melakukan praktikum ya seperti ini ya, di rumah gitu. Jadi pas laporan penelitian, pas ujian, kegiatan prakteknya di mana? Di rumah gitu ya. Karena kalau di kampus nanti dilarang kan, dilarang kalau kampus. Jadi mereka lakukan di. Nah ini, jadi toplesnya punya sendiri ya, tinggal beli etanol atau yang pakai air itu dibawa ke rumah direndam. Nanti selama 3 hari itu 1 hari sekali diaduk ya. Baik, agar apa? Pengendapan itu bisa naik lagi ke atas. Yang terendap mengendap bawah itu naik ke atas. Terus menambah pelarut itu masuk ke dinding sel. Kan diaduk itu. Ya. Jadi bercampur. Nah, ini salah satu bentuk alat yang digunakan untuk masak nasi. Nanti dihitung tuh rendaman ekstraknya berapa. Biasanya kalau seperti ini paling banyak, apalagi menggunakan suhu, ya menggunakan suhu. Nanti rendamannya lebih besar. Ya. Tadi rendamannya apa ekstraknya tadi? Ekstraknya yang kita mau pakai itu, yang kita gunakan, yang mengandung obat, itu adalah ekstrak rendaman. Ya itu rendaman. Jadi kalau misal penelitiannya mau uji buat mencitnya ada 20. Ya kadang kan gitu 25, 30, bahkan kalau ujinya banyak untuk variabelnya banyak bisa sampai 30 mencit. Jadi belum untuk uji evaluasi. Nah itu dibagi-bagi, ekstraknya harus dibagi-bagi ya seperti itu. Nah ini salah satu tahapan yang memang sering digunakan, dan semoga ini materi ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Ya silakan. Apa saja kekurangan dari metode ekstraksi konsultasi? Oke ya, ini kekurangannya tetap aja ya. Kelebihan pasti ada kekurangan ya. Yang hidungnya mancung, tapi rambutnya gelombang. Gitu ya pasti ada kekurangan ya. Ya gitu pasti semuanya ada yang kurang. Tapi memang kalau kelebihannya satu tadi selektif, terus mudah didapat, ya. Terus murah, itu prosesnya lebih murah. Tapi tadi masalah kekurangannya lama, harus nunggu 3 hari ya. Terus pelarutnya dalam jumlah yang besar atau banyak ya. Nah itu jumlahnya harus banyak karena tadi harus terendam ya, seperti itu. Jadi itu salah dua kekurangan yang dari kegiatan masak nasi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga ini bermanfaat, dan insya Allah nanti ini sebagai bahan untuk kita sebagai bahan untuk ujian nanti ya, persiapan ujian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.